Di sebuah padang sabana yang luas, tempat rumput kuning melambai tertiup angin, dan matahari menyinari bumi sepanjang hari, hiduplah seekor armadillo kecil bernama Arlong. Ia dikenal oleh seluruh penghuni sabana karena satu hal, hatinya yang suka menolong siapa saja, tanpa memandang besar kecilnya. Setiap pagi, Arlong keluar dari liangnya yang teduh. Di sana, ia biasanya bertemu dua sahabat karibnya, Mika si Mirkat yang lincah dan cerewet, serta Kumi si kelinci gurun yang lembut dan suka bernyanyi. Mereka bertiga hampir selalu bermain bersama. Mereka adalah trio yang tak terpisahkan, menjelajahi setiap sudut sabana dengan penuh tawa dan canda. Namun, pada suatu siang yang terik, ketika langit tampak bergetar oleh panas, suasana ceria itu tiba-tiba sirna. Terdengarlah suara langkah berat yang menggetarkan tanah. Rumput-rumput panjang yang menguning bergoyang hebat. Lalu tiba-tiba sunyi senyap. Semua hewan berhenti dari aktivitas mereka. Beberapa zebra terlihat berlarian menjauh, sementara kawanan gazel melompat panik mencari perlindungan. Mika yang sedang asyik menggali lubang tiba-tiba mendongakkan kepalanya. Dengan mata terbelalak, ia berteriak, "Arlong, Rumi, lihat!" Dari kejauhan, muncullah sesosok makhluk yang membuat semua hewan ketakutan. Seekor hyena besar. Tubuhnya gelap dengan gigi yang tampak panjang dan runcing. Semua hewan tahu bahwa hyena adalah pemburu yang berbahaya, dan kedatangannya selalu berarti masalah besar. Naluri Arlong langsung menyadari bahwa mereka harus segera berlindung. "Ayo cepat, sembunyi di balik semak berduri itu," bisiknya dengan nada mendesak. Mereka bertiga segera berlari kecil dan masuk ke balik semak-semak lebat, berusaha keras untuk tidak membuat suara sedikit pun. Namun, Mika si Mirkat tidak bisa menahan rasa takutnya. Tubuh kecilnya bergetar begitu keras, hingga semak-semak tempat mereka bersembunyi ikut bergoyang. "Aduh Mika, pelan sedikit," Rumi berbisik panik, mencoba menenangkan sahabatnya. Tapi, terlambat, hyena itu sudah melihat gerak-gerik mencurigakan dari semak tersebut. Langkah kakinya yang berat mulai mendekat. Semakin dekat, hingga akhirnya ia berhenti tepat di depan semak, tempat mereka bertiga meringkuk ketakutan. Dengan suara berat yang membuat bulu kuduk berdiri, hyena itu bertanya, "Hei, apa yang kalian sembunyikan di balik sana?" Arlong, yang selalu berusaha tenang dalam situasi apapun, mencoba menjawab dengan suara yang dibuat stabil, "Kami tidak sedang melakukan apa-apa, Tuan Hyena." Hyena itu menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Mika semakin pucat. Kumi melipat telinganya yang panjang tanda gelisah. Dan hanya Arlong yang tetap berusaha berdiri tegak, meski jantungnya berdebar kencang. "Aku lapar sekali," kata hyena itu. "Aku butuh daging segar. Berikan salah satu dari kalian untuk kubuat makan siang. Atau kalian semua akan kukejar sampai dapat." Mendengar ancaman itu, Mika dan Kumi langsung lemas. Mereka pasrah, gemetar hebat, dan hampir menangis. Mereka tahu tidak ada jalan keluar. Namun di tengah keputusasaan itu, Arlong justru menarik napas panjang. Ia tahu harus mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan teman-temannya. "Tuan Hyena," kata Arlong dengan suara mantap, memecah keheningan yang mencekam, "jika kau membutuhkan makanan, ambil aku. Tetapi biarkan kedua temanku pergi. Izinkan mereka pulang untuk memberi kabar pada keluargaku." Hyena itu mengedipkan matanya perlahan. Tak menyangka seekor armadillo kecil ini punya keberanian sebesar itu. "Kau yakin ingin menyerahkan dirimu?" tanya Hyena, seolah menguji kesungguhan Arlong. "Aku rela," jawab Arlong tegas. "Asalkan Mika dan Kumi diselamatkan." Hyena itu terdiam beberapa detik, menimbang-nimbang tawaran yang tak biasa itu. Akhirnya, ia berkata, "Baik, aku setuju. Dua temanmu boleh pergi." Mika dan Kumi tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Dengan air mata berlinang, mereka memprotes. "Arlong, kami tidak bisa meninggalkanmu," seru Mika. "Jangan lakukan ini," tambah Kumi. Namun Arlong hanya tersenyum lembut kepada mereka. "Pergilah. Percayalah padaku," katanya menenangkan. Dengan berat hati dan perasaan hancur, Mika dan Kumi pun melangkah mundur
lalu berlari pergi menjauh, meninggalkan Arlong sendirian, berhadapan dengan predator yang laparnya bukan main. Kini, Arlong sendirian, menatap mata hyena yang buas. Sekarang, kemarilah, kata hyena sambil meneteskan liur. Aku ingin mencicipi daging armadillo. Hyena itu mendekat dengan moncong terbuka lebar, siap menerkam mangsanya. Namun, begitu giginya hampir menyentuh tubuh Arlong, armadillo kecil itu dengan sigap langsung menggulungkan diri menjadi bola yang sangat keras. Sisik pelindungnya yang kokoh beradu dengan taring hyena yang tajam. Karang, suara benturan keras terdengar. Hyena itu meringis kesakitan. Taringnya terasa ngilu. Baik, aku coba lagi. Dari sisi lain, hyena itu mencoba menggigit dari sisi yang berbeda. KR, sakit lagi. Hyena itu kini mulai marah dan frustrasi. Ia menggigit, mengguncang-guncang bola keras itu, bahkan mencoba mendorong Arlong dengan kaki depannya yang kuat. Namun, hasilnya tetap sama. Arlong tetap aman di dalam gulungan cangkang kerasnya. Sementara hyena justru mulai kelelahan. Taringnya sakit, rahangnya pegal. Ia mencoba menendang Arlong dengan sekuat tenaga. Dup, Arlong hanya berguling menjauh, tapi tetap utuh. Tanpa luka sedikit pun. Kenapa tubuhmu keras sekali? Teriak hyena kesal. Tak percaya mangsa kecil di depannya begitu sulit ditaklukkan. Arlong hanya diam di dalam gulungannya, menunggu hyena itu menyerah. Setelah mencoba berkali-kali tanpa hasil, hyena itu akhirnya terduduk dengan napas terengah-engah. Tenaganya sudah terkuras habis. Aku lapar, tapi aku tak bisa memakanmu. Gumamnya lemas. Ia menatap Arlong yang perlahan mulai membuka gulungan tubuhnya. Hyena itu menggeram. Tapi ia sudah tak punya tenaga lagi untuk menyerang. Dengan perasaan kesal dan kalah, ia berkata, "Dasar armadillo keras kepala. Aku pergi." Dan dengan itu, hyena berbalik badan dan menghilang di balik rerumputan sabana yang tinggi. Arlong terdiam sejenak. Ia masih memastikan hyena itu benar-benar pergi jauh, sebelum akhirnya bangkit dan berjalan pulang. Ketika Arlong muncul di bukit kecil dekat liangnya, ia melihat pemandangan yang mengharukan. Puluhan hewan telah berkumpul di sana. Ada Mika dan Kumi, keluarganya, dan semua teman-teman hewan dari berbagai tempat. Mereka semua menanti dengan cemas. Saat melihat Arlong masih hidup dan berjalan mendekat, mereka serentak berteriak bahagia. Arlong kembali. Dia selamat. Syukurlah. Mika langsung berlari dan memeluk Arlong dengan erat. Matanya berkaca-kaca. Arlong, kami pikir kau sudah dimakan, isaknya. Kumi ikut memeluk, sambil berkata, kau menyelamatkan kami. Kau adalah pahlawan sabana. Arlong tersenyum malu mendengar pujian itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Para hewan lain ikut memuji keberaniannya. Mereka sangat kagum pada pengorbanan Arlong yang luar biasa. Sejak hari itu, seluruh sabana mengenal Arlong. Bukan hanya sebagai armadillo yang baik hati, tetapi juga sebagai armadillo pemberani yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan teman-temannya. Hewan-hewan mengadakan perayaan kecil untuknya. Mereka menari, bernyanyi, dan memberikan hadiah makanan terbaik untuk Arlong. Sebagai tanda terima kasih, melalui peristiwa itu, Arlong menyadari satu hal yang sangat penting. Keberanian sejati bukanlah tentang ukuran tubuh atau kekuatan fisik, tetapi tentang keteguhan hati dan kemauan untuk melindungi orang yang kita sayangi. Dan persahabatan adalah sesuatu yang sangat berharga dan layak untuk diperjuangkan. Hyena itu tidak pernah kembali lagi mengganggu kedamaian sabana karena ia tahu sekarang bahwa hewan-hewan di sana saling melindungi dan ada seekor armadillo yang tubuhnya terlalu keras untuk ia gigit. Arlong pun hidup bahagia, dihormati, dan menjadi simbol keberanian di padang sabana untuk selamanya. Kisah Arlong mengajarkan kita bahwa pahlawan bisa datang dalam bentuk apa saja dan keberanian sejati muncul dari hati yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.